Penelitian ini juga diikuti oleh Watson sebagai pelopor aliran behaviorist, mengatakan jiwa manusia itu sewaktu lahirnya adalah bersih, maka yang akan memberikan pengaruh terhadap pendidikan anak adalah orang tuanya. Di era globalisasi saat ini merupakan tantangan besar bagi orang tua dalam upaya mendidik dan mengasuh anak. Teknologi yang semakin canggih dan akses informasi yang semakin mudah sedikit banyak mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Akibatnya, fenomena di masyarakat kita saat ini terhiasi dengan kian maraknya tawuran antar pelajar, geng motor, perilaku remaja yang menyimpang, seks bebas, pornografi, bullying, dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Perilaku anak seperti yang telah diuraikan di atas tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan melalui suatu proses pembelajaran dengan kondisi dan situasi yang terjadi di sekitarnya. Rupanya, anak dengan segala perilakunya membawa suatu model dan bentuk karakter dalam dirinya yang diperoleh dari atau dibentuk oleh lingkup kehidupannya, terutama dari orang tua. Meliput mengindikasikan perlunya pengembangan pendidikan karakter pada anak melalui pola asuh yang tepat oleh orang tua, tidak sekedar pengetahuan atau kecerdasan intelektual semata, tapi juga menjangkau dalam wilayah moral atau kepribadian. Pendidikan karakter memiliki sifat bidireksional dua arah, di mana arahnya adalah anak mampu memiliki ketajaman intelektual dan integritas sebagai pribadi yang memiliki karakter kuat. Hal ini senada seperti yang diungkapkan Thomas Lincona, ada 3 komponen karakter yang baik. Sebagai muslim dan muslimin, kita tidak perlu menengok ke dunia pendidikan barat dalam mengatasi problem yang kita hadapi. Agama yang kita perlu adalah agama yang sempurna, yang memiliki metode dalam mengatasi segala kesulitan termasuk yang menyangkut masalah mengasuh anak selama ini. Mungkin lebih banyak mengadopsi ajaran-ajaran maupun pemikiran barat untuk kita gunakan sebagai pedoman hidup kita, padahal kita mempunyai sosok manusia yang diciptakan Allah SWT sebagai sosok teladan yang wajib kita ikuti, yaitu Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya teladan ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya dari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sebuah hadis menegaskan bahwa tugas utama kerasulan Muhammad SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak karakter. Ini berarti telah ada benih akhlak pada masing-masing manusia. Tinggal bagaimana lingkungan pendidikan dapat mengoptimalkan benih-benih tersebut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pendidikan karakter merupakan misi utama para rasul diutus Allah di muka bumi, dan Islam hadir sebagai gerakan untuk menyempurnakan karakter. Islam menegaskan bahwa pendidikan yang baik adalah hak anak atas orang tua, dan pendidikan yang baik yang dimaksud Islam adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan tujuan-tujuan dalam bentuk kepribadian muslim yang berserah diri secara total kepada Tuhannya dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pola asuh orang tua. Secara umum, pola asuh orang tua adalah perlakuan orang tua dalam rangka berinteraksi dengan anak dan menanamkan pendidikan, memenuhi kebutuhan, melatih sosialisasi, serta memberikan perlindungan dalam kehidupan sehari-hari. Parenting adalah pekerjaan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Diana Baumrind, sebagaimana dikutip oleh Paul Henry Mawson, mengemukakan beberapa aspek perilaku orang tua terhadap anak, antara lain: yang pertama, aspek kontrol merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi kegiatan berdasarkan sasaran atau tujuan, memodifikasi ungkapan perilaku bergantung agresif dan suka bermain, serta memacu internalisasi standar orang tua. Yang kedua, aspek tuntutan kedewasaan
menekankan pada penampilan kedewasaan secara intelektual, sosial, dan emosional. Yang ketiga, aspek komunikasi orang tua dengan anak, menggunakan penalaran agar patuh menanyakan pendapat dan perasaan anak. Yang keempat, aspek asuh orang tua meliputi kehangatan, cinta, kasih, perawatan, dan keharuan, dan keterlibatan, pujian, dan kegembiraan atas keberhasilan. Dalam teori psikologi, pembentukan karakter anak dimulai dari usia 0 sampai 8 tahun. Artinya di masa usia tersebut karakter anak masih dapat berubah-ubah tergantung dari pengalaman hidupnya. Oleh karena itu, membentuk karakter harus dimulai sedini mungkin, bahkan sejak anak itu dilahirkan. Aspek-aspek pembentukan karakter. Sudah diketahui orang banyak, ada 3 ranah yang besar menjadi garapan dalam ilmu psikologi, yaitu kognisi, afeksi, dan psikomotor. Terkait dengan bahasan karakter, ketiga ranah tersebut dijabarkan menjadi yang pertama knowledge, yang kedua attitude, dan yang ketiga skill. Aspek-aspek karakter tersebut tidak akan berkembang dengan sendirinya secara liar, tetapi anak membutuhkan bimbingan, panduan, dan keteladanan dari orang tua dan orang-orang dewasa lain di sekitar kehidupannya. Aspek-aspek karakter akan berkembang melalui proses melihat, meniru, dan kemudian akan disimpan atau dibuang oleh individu tergantung pada kebutuhan saat itu. Penelitian ini dilakukan dengan cara penyebaran angket. Pola metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara kepada orang tua. Baiklah, sampai di sini video saya untuk mengenai tugas seminar psikologi Islam. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.